Baiklah, shalom semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membuat alat peraga. Alat peraga tentang apa? Saya akan memperkenalkan kepada Anda sekalian tentang alat peraga dan mitigasi bencana gempa bumi. Nah, di sini sebentar lagi saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang gempa bumi. Seperti yang kita ketahui, gempa bumi itu adalah sebuah getaran yang berasal dari dalam bumi, yang kemudian mempengaruhi kerak bumi dan menyebabkan kerak bumi bergetar, dan sehingga sering kita ketahui bahwa gempa itu menimbulkan banyak kerusakan. Nah, sekarang kita harus mengetahui gempa bumi itu ada apa aja sih? Nah, jadi ada 3 jenis gempa bumi. Gempa bumi yang pertama adalah gempa bumi tektonik. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi akibat aktivitas lempeng. Berbagai aktivitas lempeng yang terjadi sehingga mempengaruhi kondisi di permukaan bumi dan bergetar sehingga membuat berbagai banyak kerusakan. Kedua adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik berarti gempa yang disebabkan dan dipengaruhi oleh letusan gunung berapi aktif. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada 2 gempa yang berbeda. Namun ada satu lagi yang merupakan gempa terdahsyat, dan jika terjadi kerusakan yang paling besar dari gempa tektonik dan vulkanik, yaitu gempa tektovulkanik. Gempa tektovulkanik adalah gempa yang terjadi karena perpaduan dari pengaruh pergerakan lempeng dan juga pengaruh dari aktivitas gunung berapi. Nah, bisa dibayangkan salah satu dari aktivitas saja dapat menyebabkan gempa yang luar biasa, seperti aktivitas lempeng atau hanya aktivitas gunung berapi. Apalagi jika keduanya kita satukan, maka itu dapat menyebabkan kerusakan total dan merupakan bencana alam yang begitu besar. Nah, untuk itu apa yang dapat kita lakukan saat gempa bumi terjadi? Kita berbicara tentang mitigasi, cara menghindari kecelakaan saat gempa bumi terjadi. Nah, yang pertama adalah kita harus keluar dari rumah. Jangan ingat barang-barang Anda, barang-barang berharga Anda, tapi ingat selamatkanlah nyawa Anda terlebih dahulu. Dan jika memungkinkan, selamatkan orang-orang yang Anda sayangi. Contohnya adik atau anak Anda, atau siapapun yang berada di sekitar kita. Nah, caranya seperti apa? Jika kita sedang berada di dalam gedung dan terjadi gempa bumi, maka dengan cepat kita harus mencari pintu jalan keluar yang paling cepat agar kita dapat keluar. Sesampainya di luar, carilah ruang terbuka yang bebas dari bangunan beton, dan juga bebas dari pepohonan yang besar, atau bebas dari papan reklame, dan juga segala hal yang kemungkinan akan terjatuh jika terjadi guncangan atau getaran yang disebabkan gempa bumi. Yang kedua, jangan panik, tetap berusaha untuk menyelamatkan diri Anda. Jika Anda terkurung di dalam ruangan seperti apa, maka hal yang dapat kamu lakukan adalah sembunyi di bawah meja, di bawah kolong meja atau di bawah kolong kursi. Hal itu akan mengurangi resiko kecelakaan. Dimana jika kamu berlindung di bawah meja, kemungkinan besar runtuhan tidak akan menimpa kamu secara langsung. Ingat, hidup jauh lebih berharga. Nah, sekarang kita akan langsung memasuki cara memperagakan alat peraga. Oke, inilah bahan-bahan alat peraga yang akan kita gunakan sebentar lagi untuk mensimulasikan proses terjadinya gempa bumi. Nah, sini kita bisa lihat ada pasir, ada air, ada tutup botol, ada balok-balok kecil yang terbuat dari bambu yang sudah saya potong-potong, ada triplek bekas yang sudah saya siapkan juga, dan juga ada jerigen bekas yang sudah saya cuci. Dan semua peralatan ini tidak ada yang saya beli, semuanya adalah barang-barang bekas atau barang-barang yang sudah tidak berguna lagi. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan videonya. Baiklah, jadi ini alat peraga yang akan kita gunakan. Jadi jerigen bekas tadi yang sudah saya belah atasnya, kemudian saya berikan lubang di 2 sisi, di bagian sisi kiri dan juga di sisi kanan. Nah, jadi tujuannya apa? Untuk memasukkan triplek ke dalamnya. Jadi triplek ini adalah kita ibaratkan seperti lempeng yang akan kita gerakkan sebentar lagi. Nah, kita lihat juga balok-balok tadi di sini berfungsi sebagai bangunan. Bangunan kita anggap saja ini bangunan gedung, dan di sini ada danau dan ada pepohonan di atas permukaan tanah. Jadi jerigen ini sebagai bumi, dan ini tampilan yang paling atas adalah permukaan bumi. Nah, saya juga akan jelaskan bahwa gempa bumi yang akan kita peragakan kali ini adalah gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh pergerakan lempeng. Jadi, selamat menyaksikan, mari kita lihat bersama-sama. Jadi, saat kita tarik lempengnya atau tripleknya ke bawah, kita gerakkan atau ke atas, maka di permukaan bumi akan terjadi getaran.
kita lihat bersama-sama bahwa bangunan tadi telah roboh ya teman-teman. Kemudian kita lihat juga kepada airnya. Kita lihat air tidak tenang. Nah teman-teman, salah satu tanda jika terjadi gempa bumi ringan, kita dapat melihatnya dengan melihat air di dalam gelas atau air di dalam bak. Jika airnya terlihat bergerak-gerak, bergelombang dan tidak tenang, itu artinya ada gempa bumi. Nah, kita lihat di sini ada banyak kerusakan yang terjadi yang diakibatkan oleh gempa bumi ini. Bangunan yang tadi semulanya kokoh, sekarang sudah hancur lebur, dan kita lihat beberapa pohon yang ada di sekitar ini, di lingkungan ini ikut tumbang. Nah, jadi teman-teman, bagaimana cara kita? Nah, untuk antisipasinya jika terjadi gempa bumi seperti saya sudah jelaskan tadi, hindari tempat-tempat yang memungkinkan terjadinya reruntuhan. Nah, tadi jika gedungnya berada di sini dan di sini adalah halaman dan di sini ada pepohonan. Tadi pohonnya ada di sini dan sekarang tumbang ke sini. Nah, maka cara terbaik adalah teman-teman lari dari sini dan keluar ke area yang kosong atau tidak ada pohon dan tidak ada bangunan dan tidak ada papan-papan iklan. Lihat kondisi di atas kepala Anda, apakah ada kemungkinan benda-benda yang akan jatuh atau tidak. Jika tidak, berhenti di situ dan Anda akan selamat dari gempa bumi. Baiklah teman-teman, presentase tentang simulasi gempa bumi dan cara penggunaan alat peraganya sudah selesai kita laksanakan. Sekarang, apa yang dapat kita pelajari dari adanya peristiwa gempa bumi dengan mempergunakan alat peraga ini? Tentu sudah banyak yang saya jelaskan. Namun, jika kita pandang dengan perspektif Kristen Alkitabiah, saat kita mengalami musibah gempa bumi, seperti apa yang seharusnya kita lakukan? Nah teman-teman, sadar atau tidak sadar, atau kita akui ataupun tidak kita akui, kita manusia adalah unit yang kecil yang ada di alam semesta. Kita begitu kecil jika kita bandingkan dengan alam semesta, apalagi jika kita bandingkan dengan Tuhan. Di atas itu semua, itu artinya bahwa bencana alam, gempa bumi, dan bencana alam apapun itu terjadi atas kedaulatan Allah. Jadi teman-teman, kita dapat memiliki sikap responsif melalui pembelajaran ini bila mana di suatu saat kita menghadapi peristiwa gempa bumi, kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dengan kepala dingin kita dapat berpikir jernih dan menyelamatkan diri kita dan orang-orang yang kita sayangi. Demikianlah presentasi yang dapat saya tampilkan hari ini, demikian juga videonya. Semoga memberkati bagi kita semua. Terima kasih.